Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan, artinya ada sumber daya alam yang dapat selalu tersedia dan ada juga sumber daya alam yang akan habis dalam jangka waktu tertentu dan akan sangat sulit untuk terciptanya kembali. Apa sajakah contoh-contoh sumber daya alam tersebut, dan bagaimanakah cara menjaganya agar tetap tersedia? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Sumber daya alam adalah semua yang disediakan oleh alam dan bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua jenis, terbarukan dan tak terbarukan. 1. Sumber daya alam terbarukan. Ini adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui atau pulih kembali secara alami, sehingga tidak akan habis selama dikelola dengan baik. Contoh dan penjelasan, air, kita bisa menggunakan air dari sungai, danau, atau hujan untuk minum, mencuci, dan mengairi tanaman. Selama siklus air, penguapan dan hujan, terus berlangsung, air akan selalu tersedia. Udara kita gunakan untuk bernapas dan tidak akan habis karena terus diperbarui oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tanaman dan pohon, beras, sayuran, dan buah berasal dari tanaman yang bisa ditanam kembali. Jika kita menebang pohon, kita harus menanamnya kembali agar tidak habis. Sinar matahari memberikan energi yang tak terbatas dan bisa digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan panel surya. 2. Sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya ini jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Jika habis, butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Contoh dan penjelasan, minyak bumi, digunakan untuk membuat bensin dan plastik. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang membusuk jutaan tahun lalu. Gas alam, dipakai untuk memasak di rumah. Gas ini juga berasal dari fosil makhluk hidup dan jumlahnya terbatas. Batu bara, digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sama seperti minyak bumi, batu bara butuh waktu lama untuk terbentuk. Logam, emas, besi, aluminium logam dipakai untuk membuat perhiasan, alat elektronik, dan kendaraan. Jika terus-menerus ditambang tanpa didaur ulang, jumlahnya akan habis. Kesimpulan: terbarukan, bisa dipulihkan kembali. Contoh, air, tanaman, udara. Tak terbarukan, jumlahnya terbatas, sulit untuk diperbarui. Contoh, minyak bumi, batu bara, logam. Pesan penting, kita harus bijak menggunakan sumber daya alam, misalnya menanam pohon setelah menebang, menghemat energi, dan mendaur ulang barang bekas agar sumber daya tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Mengapa minyak bumi termasuk tak terbarukan? Minyak bumi tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga jutaan tahun. Minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan laut kecil, yang mati dan tertimbun di dasar laut jutaan tahun lalu. Sisa-sisa tersebut terpendam di bawah lapisan tanah dan batuan, mengalami tekanan dan suhu tinggi, hingga akhirnya berubah menjadi minyak bumi. Proses ini sangat lambat dan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Sementara itu, kita menggunakan minyak bumi jauh lebih cepat daripada alam mampu membuatnya kembali. Itulah sebabnya minyak bumi disebut sumber daya alam tak terbarukan. Jika kita menghabiskan minyak bumi tanpa mencari alternatif energi lain, seperti energi terbarukan dari matahari atau angin, suatu saat sumber minyak bumi bisa benar-benar habis. Maka, penting bagi kita untuk menghemat penggunaan minyak bumi dan mencari sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Lalu mengapa angin, air, dan cahaya matahari disebut sumber daya alam terbarukan? Angin, air, dan cahaya matahari disebut sumber daya alam terbarukan karena sumber-sumber ini tersedia secara alami dan tidak akan habis selama siklus alam terus berjalan. Proses alam yang memperbarui sumber daya ini terjadi secara terus-menerus. Berikut penjelasannya. 1. Angin. Angin adalah udara yang bergerak, dan gerakannya dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara akibat pemanasan bumi oleh matahari. Selama matahari bersinar, angin akan terus tercipta, sehingga angin tidak akan habis. Angin ini bisa dimanfaatkan, misalnya, untuk menghasilkan listrik menggunakan turbin angin. 2. Air. Air terus diperbarui melalui siklus air, siklus hidrologi, yang melibatkan penguapan air dari permukaan bumi, pembentukan awan, dan hujan yang mengembalikan air ke tanah, sungai, dan laut. Selama siklus ini berjalan, air akan selalu tersedia. Air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, pengairan, dan pembangkit listrik tenaga air, PLTA.
3. Cahaya matahari. Matahari adalah sumber energi yang sangat besar dan akan terus memancarkan cahaya selama miliaran tahun. Energi matahari bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, atau menghasilkan listrik dengan panel surya. Mengapa disebut terbarukan? Ketiganya disebut terbarukan karena tidak habis meskipun digunakan dalam jumlah besar. Diperbarui secara alami dan berlangsung tanpa campur tangan manusia. Bersumber dari proses yang sangat stabil, seperti siklus alam dan aktivitas matahari. Namun, meskipun terbarukan, kita tetap perlu mengelolanya dengan baik agar pemanfaatannya optimal dan tidak merusak lingkungan. Misalnya, penggunaan air yang berlebihan atau pembangunan turbin angin yang merusak ekosistem sekitarnya. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.